Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hoppers, setelah sekian lama akhirnya kita kembali lagi nih di podcast Bisikan, bincang inspirasi dan mengasyikkan. Masih bersama saya Syifa Naomi Rizky sebagai host podcast Bisikan pada episode kali ini. Nah Hoppers, kali ini bintang tamu kita agak berbeda dari bintang tamu sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena bintang tamu kita hari ini itu dari anak-anak Gen Z nih. Dari Bujang Gadis Jambi 2024, Muhammad Rahul Fahlevi dan Salwa Khairatun Nisa. Halo Rahul, Salwa. Halo. Nah, gimana nih Rahul, Salwa, kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik Kak. Kalau Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Cuman agak tenggorokan agak gimana gitu hari ini. Mentang-mentang mau ketemu artis Jambi nih. Aduh. Kebetulan juga podcast ini mengawali hari kami hari ini ya, Rahul. Pagi-pagi banget ya. Oke. Jadi ini kita manggilnya apa nih? Bujang Rahul aja, Gadis Salwa? Bebas kalau mau nama juga nggak apa-apa. Senyamannya aja. Bujang Gadis aja kali ya, biar lebih. Sudah nih pakai selempang Bujang dan Gadis Jambi. Boleh nih Bujang Rahul dan Gadis Salwa perkenalan dulu, perkenalkan diri kalian di Bujang Gadis sebagai apa? Boleh silakan, siapa terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul Fahlevi, umur saya 21 tahun, saya asli dari domisili Jambi, kota Jambi, dan alhamdulillah di Dinas Pariwisata dan Budaya saya dipercayakan sebagai Bujang Provinsi Jambi untuk di periode tahun 2024 dan 2025. Oke, kalau jadi Salwa nih. Oke, perkenalkan nama aku Salwa Khairatun Nisa. Alhamdulillah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi aku dipercayakan menjadi Gadis Kebudayaan Provinsi Jambi tahun 2024. Wah, keren banget nih. Bener-bener segudang prestasi. Ibaratnya kalau anak muda itu mereka ini nomor satunya di Provinsi Jambi. Amin, amin, amin. Iya. Nah, kalau dari Bujang Rahul dulu deh. Ya. Bujang Rahul ini sekarang kesibukannya apa? Kuliah atau apa? Oke, kalau aku lagi hektik juga nih Kak di kuliah. Aku sebagai mahasiswa Universitas di Nimeka Bangsa juga kadang lagi di waktu luangnya aku coba isi buat jadi content creator untuk promosi pariwisata dan kebudayaan di provinsi. Sama aku juga ngisi jadi musisi sih Kak. Musisi. Yes, kita main musik gitu. Keren nih. Kalau Gadis Salwa nih, Kalau kesibukannya aku apa? sih sehari-hari biasanya tuh news anchor Kak. News anchor. News anchor. Berhadapan langsung dengan news anchor nih guys. News anchor, host, reporter, model juga. Terus apa lagi ya? Palu gada sebenarnya. Iya, Memang ada beberapa beberapa sih. multi talent banget nih. Yes. Emang cocok banget jadi bujang dan gadis provinsi Jambi. Iya. Jadi gini, beberapa hari lalu seliweran di Instagram, di sosmed saya itu video Gadis Salwa sedang mempromosikan nih Festival Batanghari. Nah, mungkin teman-teman hoppers di luar sana belum pada tahu emang apa sih Festival Batanghari itu? Boleh tolong dijelasin sedikit Gadis Salwa? Festival Batanghari itu nih, setahu saya Kak, itu tuh adalah event pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dan for your information, mungkin kakaknya udah tahu, tapi belum ada yang belum tahu. Kalau Festival Batanghari ini udah masuk kalender Ken nih Kak, kalender Karisma Event Nusantara. Nah biasanya itu di Festival Batanghari ini tuh dihadiri langsung oleh Kementerian Pariwisatanya. Yes. Gitu. Wow, Makanya tuh emang kalau dari tahun ke tahun Kak, penyelenggara Festival Batanghari itu emang selalu all out karena emang ramai banget, ada banyak banget. Selain bisa kulineran, kita juga bisa menyaksikan festival budaya, terus juga ada beberapa peragaan, ada beberapa juga penampilan dari model-model di Provinsi Jambi. Terus apa lagi? Banyak banget sih Kak. Banyak banget, ada bazar kabupaten kota, ada bazar UMKM lokal di Provinsi Jambi. Oh, berarti ibaratnya Provinsi Jambi itu jadi satu di dalam satu event gitu. Benar ya? sekali. Berarti ini event tahunan. Event tahunan. Tahunan.
Berarti kali ini kan Bujang Gadis tahun 2024. Yes. Yes. Berarti udah ikut dong tahun lalu. Ya, Sudah. Gabung berarti ya. Nah, kalau dari Bujang Gadis sendiri, apa sih persiapannya untuk mengikuti Festival Batanghari ini? Mungkin boleh dari Bujang Rahul? Oke, pastinya kita coba untuk promosikan dan kita suarakan lewat Instagram. Kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak besar media Jambi. Salah satunya kita punya Jambi Tourism, yang mungkin buat teman-teman yang nonton langsung boleh cek di Instagram kita, Jambi Tourism dan Bujang Gadis Provinsi Jambi. Di situ kita promosi untuk Festival Batanghari dan rangkaian kegiatan acara funnya Festival Batanghari kayak gimana. Kemudian kita juga ikut nanti pastinya untuk beberapa kegiatan yang seru di sana. Kayak yang tadi disampaikan dari Gadis Salwa, kita bakalan peragain busana-busana terbaik dan industri tekstil terbaiknya Provinsi Jambi. Kemudian kita juga ikut bekerja sama dengan seluruh UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Jadi teman-teman buat yang nonton sekarang, kami di sini mengajak kalian terutama dari industri kreatif, media dan juga UMKM untuk mari kita bekerja sama untuk Bujang Gadis Provinsi dan Provinsi Jambi, teman-teman. Wow, keren banget nih ya. Berarti dalam Festival Batanghari ini kan banyak nih rangkaian acaranya. Yes. Benar. Boleh tahu kalau dari Gadis Salwa, apa sih salah satu yang paling ditunggu-tunggu dalam Festival Batanghari, satu eventnya? Kalau menurut aku di Festival Batanghari ini kan 1 tahun sekali ya Kak ya. Jadi tuh jarang banget nih kita tuh mengadakan festival budaya yang mana kita tuh menampilkan berbagai budaya dari kabupaten-kabupaten kota di Provinsi Jambi. Apalagi kabupaten-kabupaten yang mungkin jarang terekspos gitu loh Kak. Seperti kayak suku anak dalam, mereka kan ya di Festival Batanghari ini mereka bisa menunjukkan mereka bisa menampilkan gitu. Oh, berarti nanti suku anak dalam itu Ada datang juga, ya? ada juga beberapa dari Kabupaten Sarawangun. Ada budaya-budaya mereka yang apa ya, kita tuh sebagai generasi muda kadang kurang tahu dan kurang paham tentang budaya-budaya yang mungkin kurang diekspos gitu Kak. Jadi di Festival Batanghari ini kita bisa mengetahui gitu. Tuh teman-teman hoppers, mungkin sebagian dari kalian cuman tahu cerita-cerita dari orang aja tentang Nah. suku anak dalam, tapi nanti di Festival Batanghari bakal ada langsung loh penampilan dari suku anak dalam. Jadi pantengin terus ya Festival Batanghari nanti. Nah, pendapat dari Bujang Gadis mengenai kebersihan nih. Oke. Tentang Festival Batanghari tahun lalu lah, kita melihat di tahun sebelumnya. Kalian Oke. kan sudah bergabung juga di Festival Batanghari sebelumnya. Pendapat kalian gimana tentang kebersihannya? Oke, dimulai dari siapa dulu nih Kak? Mulai dari Bujang Rahul. Kalau menurut saya secara kebersihan alhamdulillah sudah baik dan cukup diusahakan juga dengan pemerintah kita, dan kita juga bekerja sama dari pihak-pihak besar ya untuk organisasi dari kebersihan komunitas juga. Kemudian kemarin kita juga terlibat dalam event kebersihan itu untuk membersihkan dari RTH itu ya. Dari lokasinya juga, dan kami harap mungkin teman-teman semua yang next mau coba join ke dalam kegiatan bersihan sebelum mulainya Festival Batanghari, kami sangat membuka itu. Oh, berarti bisa terbuka untuk umum gitu ya? Iya. Oh. Jadi dari kalau untuk RTH ini kan kita gotong royongnya itu dari OPD lingkup pemerintah provinsi Kak. Sama Ada komunitas ajak juga ya? tapi terbuka untuk masyarakat umum yang ingin bergabung. Benar. Gitu. Ada komunitasnya. Yes. Kalau dari Gadis Salwa, ada yang mau ditambahin? Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ya Kak ya, sejauh ini sih belum ada laporan terkait kebersihan, isu negatif tentang kebersihan Festival Batanghari. Sejauh ini positif semua, dan aku lihat pun dari tahun sebelumnya, apalagi kan kemarin tuh aku setiap hari Kak, yang hari pertama jadi MC, hari keduanya nugas, hari ketiganya jadi juri, hari keempatnya ya setiap hari tuh di situ. Jadi Cukup terlibat ya? Aku cukup terlibat dan Amat terlibat kalau Iya, ini ya. tidak melihat ada kekotoran di sana. Iya. Jadi aku juga ngerasa nih kayaknya pemerintah provinsi ini juga sudah memikirkan nih matang-matang sebelum menyelenggarakan event ini. Benar. Berarti Kak Salwa ini, Gadis Salwa ini sudah sangat terlibat banget dari setiap hari loh. Setiap hari. Kalau nggak salah itu acaranya dulu 4 hari ya. 4 hari itu aku kesana Iya. terus Kak. 4 hari. Ada aja jobnya di sana. Emang keren banget deh Gadis Salwa ini.
Soal kebersihan wisata nih. Yes. Baru-baru ini ada yang namanya gerakan wisata bersih dari Kementerian Pariwisata. Yes. Nah, apa sih kesan pertama kalian mendengar tentang program terbaru dari Kementerian Pariwisata ini? Boleh dari siapa dulu yang mau? Gimana kita mau sih dulu? Oke, kalau misalnya tentang gerakan wisata bersih atau GWB ya Kak ya, Yes. itu sebenarnya penting banget sih, emang harus kita lakukan. Emang ini bisa dipakai untuk semua kan, tidak hanya Festival Batanghari, untuk semua event kita juga emang harus menjaga kebersihan wisata gitu. Oke. Kalau dari Bujang Rahul nih? GWB menurut saya salah satu mungkin produk ide terbaiknya juga dari Dinas Budaya dan Pariwisata dari Provinsi Jambi. Karena saya setuju juga dengan program mereka, yang dimana program ini saya yakin bisa mendukung dari Sabta Pesona yang baik, karena kan kebersihan jadi salah satu poin dalam Sabta Pesona. Sabta Pesona itu secara benang merahnya dia indikator untuk kepuasan dari turis, karena ada kebersihan, kenyamanan, kenangan, dan lain-lain. Mungkin bisa terangkat dari satunya kebersihan itu. Oh gitu. Jadi tergabung dalam Sabta Pesona Yes. gitu ya. Jadi ini tuh gerakan wisata bersih ini dari Kementerian Pariwisata. Nah, for information juga teman-teman, ternyata Kementerian Pariwisata ini udah pisah ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Iya. Iya. Tadi saya pikir masih loh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu masih gabung jadi satu, ternyata di tahun ini sudah pisah. Nah, untuk Bujang Gadis sendiri, sudah pernah melakukan suatu inovasi atau usulan atau sudah melakukan gerakan untuk wisata bersih belum sih? Oke. Kalau kita sendiri Kak, itu coba selalu suarakan dan promosikan juga di Instagram. Kemarin kita juga sempat angkat isu untuk kita ada gerakan gotong royong di RTH juga. Kita suarakan itu di kemarin kita ada pergi ke Batam, jadi kita cerita ke mereka dan alhamdulillah dikemas dengan baik di medianya Jambi Tourism. Jadi buat teman-teman yang mau lihat aksi gotong royong dan segala macam kita, itu bisa langsung ke @JambiTourism. Tuh, teman-teman. Berarti semuanya itu udah ada dokumentasinya di Yes. Jambi Tourism. Kalau dari Gadis Sawah mungkin juga udah pernah mengikuti event kebersihan atau tentang kebersihan wisata seperti itu? Pasti pernah. Pasti Walaupun ini Bujang Gadis ya kan, dari Bujang Gadis, cuman menurut aku nggak semua event di Bujang Gadis aja. Jadi di luar-luar, misalnya ada emang program kebersihan di luar event Bujang Gadis, program Bujang Gadis, aku juga ikut gitu. Berarti mereka berdua ini sudah sangat aktif sekali ya. Aktif banget, bukan cuma di Bujang Gadis aja, tapi di luar Bujang Gadis pun mereka juga sudah aktif banget nih. Karena kan harus menjadi role model. benar, role model bagi anak-anak Gen Z nih. Kami juga ngajakin kok untuk seluruh mungkin komunitas yang mau gerak dalam gerakan positif, boleh langsung mungkin buat kirim aja DM atau gimana, kita kerjasama gitu. Nanti kita collab untuk majuin potensi Jambi. Kalau boleh tahu itu DM-nya itu nanti ke mana ya? Kita ada media pribadi sih Kak. Kita ada di Bujang Gadis Provinsi Jambi. Tapi kalau teman-teman juga mau kontak dari Jambi Tourism, boleh juga. Tapi nanti kalau mau langsung ke Bujang Gadis Provinsi kayak gitu. Kapan lagi nih bisa collab sama Bujang Gadis Provinsi Jambi? Selanjutnya kita kembali lagi ke Bujang Gadis deh. Oke. Soal Bujang Gadis aja nih. Oke, sip. Soal keseharian. Oke. Tadi katanya sama-sama penyiar ini. Sama-sama Iya. penyiar ya. Kebetulan iya. Kalau boleh tahu, kalau soal penyiar ini, apakah setelah Bujang Gadis ikut jadi penyiar atau emang sudah ada profesi penyiar baru ikut Bujang Gadis? Kayak gitu. Kayaknya kita sama deh. Sama ya. Sama. Kamu dulu deh. Oke, kalau aku karena aku juga dulu alumni dari Bujang Gadis Kota Jambi, ada saran juga dari beberapa ikatan buat coba deh, coba sentuh dunia penyiaran. Aku coba di radio dulu, di boleh sebut? Boleh, radio boleh. ya? Di 104,3 FM dan juga sempat nyiar di stasiun TVRI
itu TVRI Jambi. TVRI Jambi. Yes. Kalau Gadis Salwa nih. Aku itu jadi penyiar sebelum Bujang Gadis Provinsi. Wah. Iya. Sempat juga nih, kita pernah ini kan podcast. Oh, satu podcast juga pernah. Bener. Podcast juga di radio waktu itu. Yes. Karena waktu itu emang sama kan radio itu kan sama studionya aku tuh deketan. Jadi kadang udah habis live. Jadi aku kan news anchor nih, pembawa berita. Jadi habis itu kadang tuh suka lanjut radio nih sama Lebih ke arah gabut ya? Iya, mengisi waktu kekosongan. Bener. Oh, berarti udah nggak diraguin lagi lah untuk public speakingnya ini. Amin. Oke. Ya. Kayaknya kita mau bahas Bujang Gadis deh. Oke, Gimana boleh. sih perjalanan kalian dari awal kalian mengikuti Bujang Gadis? Kayaknya ini kalau dari provinsi nggak langsung ke provinsi ya? Ada tahapan-tahapannya. Iya, betul. Boleh kalau dari Rahul dulu deh, Bujang Rahul. Aku sendiri itu alumni dari Bujang Gadis Kota Jambi, Kak, sebelum aku coba ke Bujang Gadis Provinsi. Dan memang kalau dalam Bujang Gadis ini banyak hal juga yang aku pelajarin, karena kita pun ada persyaratannya juga sebelum kita masuk, mulai dari postur, kemudian dari beberapa aspek seperti attitude, dan kita juga review dari personal branding juga. Kemudian disitulah saya belajar bahwa banyak hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Jadi sekali lagi, Bujang Gadis bukan hanya untuk promosi pariwisata, tapi ini merupakan salah satu ikatan sekaligus komunitas terbaik yang bisa anak muda untuk coba gitu. Kami juga akhirnya coba ke provinsi karena kami lihat di sini peluangnya lumayan besar untuk kami coba dorong potensi kami. Jadi bukannya kami belajar di provinsi, tapi kami juga bisa kembangkan itu. Dan kami juga collab tuh dengan beberapa ikatan Bujang Gadis Kota, ikatan Bujang Gadis Tanja Barat, dan yang lain-lainnya gitu. Kalau Gadis Salwan, perjalanannya menuju Bujang Gadis Provinsi kemarin gimana dari awal? Banyak sih. Banyak sih. Panjang ya, Pak, lainnya. Aku udah terjun ke dunia pigeon dan entertain itu dari umur 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun itu masih SMP. SMA. 14 tahun itu ya Masih muda lah ya pokoknya. masih muda. Mau masuk SMA waktu itu. Oh. Jadi untuk mengisi waktu apa ya, maksudnya di SMA itu biar aktif juga, tidak hanya belajar tapi ada juga untuk mengisi apa ya, keaktifan di luar gitu. Nah, pada tahun 2021 itu aku pernah ke Jakarta mewakili Provinsi Jambi. Itu Tapi dalam rangka apa itu? Indonesia Face Model 2021. Terus tahun sebenarnya udah banyak sih ngikut-ngikutin ajang-ajang juga. Tahun 2022 itu aku ikut Bujang Gadis Kota Jambi. Terus udah lepas jabatan nih, aku ngerasa kayaknya aku tuh harus ada gebrakan baru di dalam diri aku. Apa ya kira-kira? Nyoba ikut casting di penyiar. Ternyata alhamdulillahnya lolos tuh di penyiar. Terus udah di 2023, 2024 pengen nih ada gebrakan baru lagi, tapi jadi ikut nih. Tapi emang sebenarnya kalau Bujang Gadis Provinsi ini emang mau ikut dari awal, cuman aku kayak kayaknya ikut tahun ini aja deh. Jadi waktu itu tahun 2024 itu emang lagi kayaknya emang direkomendasikan dari Bujang Gadis Kota, wah ikutlah gitu. Jadi aku ikut tahun 2024 di Bujang Gadis Provinsi. Jadi emang persiapan untuk ikut Bujang Gadis Provinsi ini banyak sih yang pengalaman yang sudah dilewatin gitu. Yes. Berarti Gadis Salwa ini orangnya pengen cari pengalaman terus. Terus ini kayaknya. Sebenarnya kalau di Bujang Gadis Provinsi ini bukan pengen gimana banget sih Kak. Targetnya bukan menang juga, cuman emang pengen mengembangkan potensi diri gitu. Terus juga menambah value diri tentunya kan di Bujang Gadis Provinsi. Kalau Bujang Rahul ini perjalanan dari awalnya tadi kayak gimana ini? Apakah dari Bujang Gadis Kota juga? Sama, kita dari Bujang Gadis Kota, tapi bedanya saya di alumni tahun 2023. Nah, kebetulan juga sempat dimentorin sama dia. Jadi nggak nyangka juga sekarang ternyata bisa sampingan sama mentor sendiri. Dan banyak juga sebenarnya poin-poin positif juga yang saya ambil dari beliau, dan kita beriringan ya di proses belajar di provinsi, dan kita coba sama-sama. Alhamdulillah ada rezekinya
Dan kami lihat juga kemarin dari ikatan-ikatan seluruh provinsi di Provinsi Jambi, alhamdulillah mau untuk ngajarin gitu. Jadi mereka nggak peduli dari ikatan mereka masing-masing, tapi mereka juga mau untuk berbaur sama kami. Alhamdulillah kami itu diterima dengan baik sama mereka, kayak gitu. Tadi Bujang Rahul tahun 2023. Iya. Kalau Gadis Salwa 2022. 2022. Ini berarti Gadis Salwa ini lebih senior. Iya. Tapi di 2024 itu ikut Bujang Gadis Provinsi, kita seperjuangan ya. Benar. Kita tuh kadang di waktu kosong kita tuh berbagi, bertukar pikiran. Benar. Apa ya? Jadi apa yang aku tahu, aku kasih tahu ke dia. Apa yang dia tahu. Jadi apa sih yang kamu nggak tahu Salwa? Jadi dia kasih tahu. Apa sih yang kamu nggak tahu Rahul? Aku kasih tahu gitu. Saling mengisi aja gitu. Saling mengisi materi gitu ya. Jadi mereka berdua ini emang sama-sama hebat, makanya sekarang berdua bisa duduk di sini dengan pakai selempang Bujang dan Gadis Jambi tahun 2024. Keren banget. Boleh tepuk tangan dong. Jadi teman-teman di belakang ini banyak ya penontonnya. Banyak nih tim-tim di balik layar. Di balik layar. Penonton bayaran ini. Iya. Penutup deh, terakhir dari Bujang Gadis Provinsi Jambi, harapannya apa untuk pariwisata Provinsi Jambi ke depannya, juga untuk Festival Batanghari? Oke. Mungkin kalau dari saya, Kak, di sini saya mengajak untuk seluruh potensi-potensi terbaik yang Provinsi Jambi punya, mari kita bergabung. Dan juga kami di sini membuka untuk kerjasama, terutama di bidang-bidang UMKM, tekstil, dan macam-macam itu dari media kreatif juga, untuk mari kita bekerja sama memajukan dan mensukseskan dari Festival Batanghari ini. Jadi menurut saya tidak ada yang susah selama kita mau mencoba. Fa inna ma yusril yusra. Gitu sih teman-teman. Dari Gadis Salwa, Kalau harapan aku nih sebagai Gen Z juga, jadi mengajak teman-teman semua untuk lebih sadar dan lebih mencintai pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Apalagi kan sekarang itu Candi Muaro Jambi udah direnovasi, dan aku lihat itu cantik banget sekarang. Jadi aku sih sejauh ini sih belum pernah, cuma lihat di konten, kayaknya aku masukin ke list untuk kesana nih. Iya. Boleh. Selain Candi Muaro Jambi, banyak lagi nih Kak sebenarnya wisata yang Masya Allah banget, keren banget di Jambi. Sampai aku tuh kayak bangga jadi warga Jambi yang di Kerinci itu, waduh itu wisatanya luar biasa semua gitu. Jadi harapan aku, ayo kita sama-sama membantu. Di luar kita bukan Bujang Gadis, di luar kita bukan duta, tapi kita sama-sama nih generasi muda untuk lebih membawa nama Jambi di kancah nasional. Benar. Gitu. jadi nanti kita bisa nih sama-sama datang ya ke Candi Muaro Jambi tadi. Nah. Katanya baru direnov lagi. Candi Muaro Jambi. Candi Candi Muaro Muaro Jambi. Jambi. Ha. Jangan lupa datang ke Festival Batanghari yang akan diselenggarakan tanggal 2 sampai 9 Agustus 2025 di Ruang Terbuka Hijau Putri Selaras Pinang-Masa. Benar. Tuh teman-teman hoppers, jangan lupa datang di Festival Batanghari tanggal 2 sampai 9 Agustus tahun 2025 Yes. di RTH Putri Pinang-Masa. Oke. Kayaknya udah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bujang Rahul dan Gadis Salwa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di tengah kesibukannya masing-masing. Saya jangan kapok ya datang ke sini. Enggak. Insya Allah kalau diundang lagi. Kalau ada lagi mau, kayaknya ini seru ya ngobrol sama mereka ini, kayak benar-benar menginspirasi anak muda banget nih teman-teman hoppers. Lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi, lebih bertukar pikiran lagi. Betul. Atau mungkin dengan tema yang berbeda. Beda, boleh request di bawah ya teman-teman. Kak, mau dong Bujang Rahul sama Gadis Salwa lagi diundang, temanya ini boleh banget. Boleh, Ya, tapi boleh, juga yang komen Kak, boleh dong bawa tema percintaan, kita nggak cek. Kita bahas.
Mau ya Karena emang dibahas kalau ya? di radio itu kita sering dibahas-bahas percintaan. Oke, terus nih. Iya. Kayaknya dari Gadis Salwa sama Bujang Rahul sama-sama punya masalah percintaan atau gimana? Atau lagi galau? Gimana ya? Enggak juga sih, cuman kan kita ini kan Gen Z juga ya, jadi Iya. lumayan relate sama permasalahan Gen Z lainnya gitu. Pokoknya kalau kita udah ngobrol, aduh, bukan soal chemistry lagi kali ya. Udah bisa ngerti satu sama lain. Betul. Udah klop banget ya berdua. Benar. Oke. Baik teman-teman Hoppers, jadi itu tadi bincang-bincang kita bersama Bujang dan Gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Seneng banget bisa ngobrol langsung sama teman-teman yang sangat menginspirasi banyak anak muda di luar sana. Semoga apa yang kami obrolin tadi, apa yang kami sampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman Hoppers di luar sana. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun. Boleh dijawab, kalau dulu jawabnya cakep, kalau sekarang dijawabnya elo. Elo. Khas Jambi banget. Oke, boleh dibantu ya. Naik perahu ke Danau Kerinci. Elo. Airnya jernih, banyak ikan semah. Elo. Ayo datang ke Festival Batanghari, tetap bersih, jangan ada sampah. Waduh. Saya Syifana Umi Rizky, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dari ujung Jabung sampai Danau Kerinci, semua pasti tahu Festival Batanghari. Acara kreasi, juga seni tradisi, event nasional kebanggaan Provinsi Jambi. Ayo ganti, janganlah kau ragu hati, rame-rame ke Festival Batanghari. Kapal hias jadi parade hingga kini, lambang kita dulu kesana kesini. Event nasional kebanggaan Provinsi Jambi. Ayo ganti, janganlah kau ragu hati, rame-rame ke Festival Batanghari. Kapal hias jadi parade hingga kini, lambang kita dulu kesana